Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrotul Mawahda dari Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu program dari PBL saya, yaitu mengenai pentingnya 1000 HPK untuk mencegah stunting. Apa sih 1000 HPK itu? 1000 HPK merupakan fase kehidupan yang dimulai sejak terbentuknya janin pada masa kehamilan atau usia 270 hari sampai dengan usia anak 2 tahun atau 730 hari. Pada periode inilah organ-organ vital seperti otak, hati, jantung, ginjal, tulang, tangan atau lengan, kaki, dan organ tubuh lainnya mulai terbentuk dan terus berkembang. Kemudian, mengapa 1000 HPK disebut sebagai periode emas? 1000 HPK disebut dengan periode emas karena pada saat periode ini terjadi perkembangan yang sangat cepat sel-sel otak dan terjadi pertumbuhan serabut-serabut saraf dan cabang-cabangnya sehingga terbentuk jaringan saraf dan otak yang kompleks. Perkembangan otak ini hampir sempurna, yaitu mencapai 80% sehingga akan menentukan kualitas manusia di masa depan. Kemudian, apa saja yang perlu diperhatikan dalam periode emas anak agar optimal? Yang pertama yaitu asupan gizi. Asupan gizi pada masa kehamilan adalah semua nutrisi yang didapat dari bayi berasal dari ibu. Kebutuhan gizi akan meningkat pada fase kehamilan, khususnya energi, protein, beberapa vitamin dan mineral seperti zat besi, asam folat, kalsium, serta nutrisi lain untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi. Ibu hamil sebaiknya memakan makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. Sedangkan pada masa setelah kelahiran sampai anak usia 2 tahun, perlu diperhatikan asupan gizi, diantaranya inisiasi menyusui dini, ASI eksklusif hingga usia 6 bulan, ASI diteruskan hingga usia anak 2 tahun, dan makanan pendamping ASI atau MPASI sejak bayi berusia 6 bulan. Kemudian yang kedua, stimulasi. Stimulasi bisa berupa stimulasi visual seperti merangsang penglihatan anak dengan melakukan kontak mata, bermain dengan mainan berbagai warna. Kemudian stimulasi auditori, yaitu merangsang pendengaran dan bahasa anak dengan mengajaknya bicara. Dan yang terakhir, stimulasi taktil seperti merangsang sensoraba, seperti dengan membelai anak dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, pola pengasuhan. Dengan pola pengasuhan yang baik, maka kebutuhan kesehatan dan gizi, kebutuhan kasih sayang, dan kebutuhan stimulasi anak akan terpenuhi. Yang keempat, perawatan kesehatan. Anak yang sehat akan tercegah dari berbagai infeksi penyakit. Bila anak terkena infeksi, akan memengaruhi nafsu makan sehingga akan mengganggu pemenuhan gizi anak. Selain itu, untuk mencegah anak tertular penyakit infeksi, anak perlu diberikan imunisasi. Kemudian, apa saja manfaat asupan gizi bagi perkembangan janin selama masa kehamilan? Asupan gizi selama masa kehamilan akan memengaruhi dan menentukan perkembangan sel-sel otak janin. Apabila asupan gizi tidak mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan dan keadaan ini berlangsung lama, akan menyebabkan perubahan metabolisme dalam otak. Akibatnya, terjadi ketidakmampuan otak untuk berfungsi secara normal. Dalam keadaan yang lebih berat, kekurangan asupan gizi dapat menyebabkan gangguan perkembangan otak, perkembangan motorik, sensorik, dan pertumbuhan badan yang sehat, serta pembentukan sistem kekebalan tubuh anak. Kemudian, apa yang dimaksud dengan inisiasi menyusui dini atau IMD? IMD merupakan memberikan kesempatan bayi untuk memulai menyusu pada ibunya sendiri segera setelah lahir, dengan meletakkan bayi yang baru lahir di dada ibunya dan membiarkan bayi merayap dengan nalurinya sendiri
untuk mencari puting susu ibu untuk menyusu. IMD dilakukan setidaknya 1 jam atau lebih sampai bayi selesai menyusu sendiri. Kemudian, apa yang dimaksud dengan ASI eksklusif? ASI eksklusif merupakan pemberian ASI saja tanpa makanan dan minuman yang lain, termasuk air putih, sampai bayi berusia 6 bulan. Obat-obatan diperbolehkan selama ada petunjuk dokter atau petugas kesehatan. Kemudian, mengapa ASI penting diberikan hingga usia 2 tahun? ASI penting diberikan hingga usia 2 tahun karena ASI tetap yang terbaik dan kaya nutrisi dibandingkan dengan susu formula. Dalam ASI mengandung zat antibodi yang bermanfaat bagi kekebalan tubuh dari serangan virus dan bakteri, serta dapat mencegah resiko alergi dan asma pada anak. Kemudian, apa yang perlu diperhatikan dalam pemberian MPASI? Dalam MPASI yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, usia bayi sudah cukup aman atau usia 6 bulan untuk diberikan makanan. Yang kedua, bayi sudah menunjukkan tanda kesiapan menerima makanan padat seperti kepala sudah tegak, refleks menelan sudah baik. Dan yang terakhir, frekuensi dan jumlah takaran pemberian serta tekstur makanan sesuai usia bayi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.